Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, hari ini pelajaran tema 1 subtema 1 tentang pengertian ide pokok, fungsi, dan cara menentukan ide pokok. Pengertian ide pokok, fungsi ide pokok, dan kalimat pengembang. Ide pokok adalah sebuah gagasan dalam suatu paragraf yang memiliki beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi memberikan penjelasan dari kesimpulan suatu paragraf. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat utama dalam mengembangkan paragraf. Sebuah paragraf harus memiliki ide pokok dan kalimat pengembang yang saling berhubungan. Jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok terbagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah sebuah paragraf yang keberadaan ide pokoknya berada di awal. Yang kedua, paragraf induktif adalah sebuah paragraf yang ide pokoknya berada di akhir. Dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Sebuah paragraf yang memiliki setidaknya 2 ide pokok, yaitu berada di awal dan di akhir. Cara menentukan ide pokok. Yang pertama, pisahkan kalimat utama dari kalimat khusus. Kalimat utama biasanya akan diikuti atau didahului oleh kalimat khusus. Untuk dapat mengenali sebuah kalimat khusus, perhatikan salah satu cirinya, yaitu sebuah kalimat yang berisi contoh, bukti, atau rincian khusus. Sehingga jika melihat ada sebuah kalimat dengan ciri tersebut, itu adalah kalimat khusus. Setelah itu, pisahkan keduanya, maka akan mendapatkan sebuah ide pokok yang berbentuk kalimat utama. Yang kedua adalah membaca dengan seksama. Cara ini adalah yang paling sederhana. Hanya perlu waktu dan sedikit konsentrasi untuk melakukannya. Dengan cara ini, maka sudah dapat menentukan mana yang disebut ide pokok atau kalimat pengembang. Yang ketiga, menyampaikan sebuah paragraf. Ide pokok dapat menentukan sebuah kesimpulan dalam sebuah paragraf. Oleh karena itu, dengan membaca sebuah paragraf dan kemudian menyimpulkannya, maka akan mendapat sebuah ide pokok. Di sini terdapat contoh untuk membuat ide pokok dan kalimat pengembang. Pada teks organ gerak manusia dan hewan. Pada paragraf pertama, contohnya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi di sini terdapat ide pokok. Ide pokok itu biasanya ada di awal kalimat, yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Itu ide pokoknya. Bagaimana sih menentukan kalimat pengembangnya? Kalimat pengembang itu adalah kalimat penjelas. Jadi, menjelaskan dari kalimat utama atau dari ide pokok tersebut. Contohnya nih, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Untuk contoh selanjutnya dalam membuat ide pokok dan kalimat pengembang. Pada teks organ gerak manusia dan hewan. Pada paragraf 2, contohnya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Cara menentukannya sama, kita harus melihat kalimat utamanya atau yang disebut dengan ide pokok. Contohnya ada pada gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak.
Untuk kalimat pengembangnya atau kalimat penjelasnya adalah kalimat yang selanjutnya, yaitu organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Perhatikan contoh teks paragraf berikut. Mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Kenapa? Jika kekurangan cairan, kita bisa terkena dehidrasi. Nah, saat dehidrasi, konsentrasi kita berkurang dan badan kita juga akan terasa lemas. Paragraf tersebut mempunyai kalimat utama, mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Dari kalimat utama tersebut, dapat kita peroleh ide pokoknya adalah pentingnya mengatur pola minum air. Perhatikan contoh teks paragraf berikut. Ada cara untuk mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Caranya dengan melihat warna urin kita. Jika urinnya berwarna kuning pekat, itu tandanya kekurangan cairan. Namun, jika warna urin kita putih, itu tandanya cairan dalam tubuh kita sudah cukup. Paragraf tersebut mempunyai kalimat utama, ada cara untuk mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Dapat kita simpulkan, ide pokok paragraf tersebut adalah cara mengetahui keadaan cairan di tubuh. Selamat berlatih.